Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor pendukung karakteristik, sifat, ciri khas, serta keunikan suatu bangsa terdiri dari 1. Faktor objektif, 2. Faktor subjektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. 4 simbol negara sebagai jati diri dan identitas NKRI. 1. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Bendera negara yaitu bendera merah putih. 3. Bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. 4. Yaitu lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dasar hukum penggunaan lambang negara. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur kejahatan tingkat pidana yang menggunakan bendera merah putih. Penodaan terhadap bendera negara sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada pasal 52A, 142A, 154A, dan pasal 473. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban dalam penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Makna lambang negara Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009. 1. Pasal 46. Lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya terus menoleh ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kedua, pasal 47. 1. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan. Kedua, Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Teks paragraf makna Lambang Negara Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 48. 1. Di tengah-tengah perisai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Kedua, pada perisai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. 1. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah berbentuk bintang yang bersudut 5. Kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Burung Garuda merupakan kekayaan satwa Nusantara. Sebagai seekor satwa, burung Garuda mampu terbang tinggi dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia.
Sedangkan Saloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, agama, dan wilayah yang menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika secara linguistik berarti beda itu, satu itu. Secara morfologis, Bhinneka berasal dari kata polimorfesis, yaitu bina dan ika. Kata bina berarti beda, dan ika berarti itu. Oleh karena itu, jikalau diterjemahkan, makna Bhinneka Tunggal Ika, Tan Ada Dharma Mangrawa adalah meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Tidak ada hukum yang mendua. Makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam bukan merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu merupakan daya penarik ke arah kerjasama, persatuan, dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia yaitu 1. Kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. Ketiga, kesatuan kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Keempat, kesatuan wilayah. Bangsa ini hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah Ibu Pertiwi, yaitu tumpah darah Indonesia. Kelima, kesatuan asas kerohanian. Bangsa ini sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup, dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila. Menurut paham negara kesatuan, negara bukan terbentuk secara organis, tetapi negara terbentuk atas kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Negara tidak memihak pada satu golongan. Negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Konsep negara yang demikian adalah merupakan konsekuensi logis dan faham negara adalah masyarakat itu sendiri, dan faham bahwa antara negara dan masyarakat terdapat relasi hierarki neogenetik. Negara adalah produk dari interaksi antar golongan yang ada dalam masyarakat. Nilai filosofi persatuan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Semangat moralitas bangsa itu oleh founding fathers kita diungkapkan dalam suatu saloka yang merupakan simbol semiotis moralitas bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama, pada hakikatnya berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradab, tertuju pada poin sila kedua. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus mendasar pada kesadaran telah memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yaitu sila ketiga.
Memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama. Sila keempat, untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan suatu rakyat warga bangsa Indonesia, yaitu sila kelima. Sekian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah.